Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fikri Ismail. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang bertemakan tentang hadis tentang pendidikan sosial. Di sini ada sebuah hadis yang mana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr wa ibn al-Asi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladi nafsu Muhammadin biadihi inna mathala mu'minina kamathalin nahlati akalat tayyiban wa wadu'at tayyiban wa waqu'at falam tuksar wa lam tafsud, yang mana artinya dari Abdullah bin Amru Abi As bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi dat yang jiwa Nabi Muhammad di tangannya, sesungguhnya perempuan seorang mukmin itu seperti lebah, dia memakan baik dan mengeluarkan yang baik, hingga namun tidak mematahkan dan tidak merusak. Dalam sebuah hadis ini mungkin terdapat mufradat, mutsalul al-hadis, musnad Ahmad, yang mana hadis di atas tersebut dalam musnad al-kabir dikenal dengan sebutan musnad Ahmad. Kitab ini disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang bersangkutan dengan hadis tersebut, yaitu Abdullah bin Muhammad Az-Zuhli Asy-Syafi'i. Dalam sebuah sanad tersebut, Abdullah bin Amr bin Asim Al-Quraish, dia masuk Islam terlebih dahulu dibanding bapaknya, termasuk ahli hadis dan ulama dari kalangan sahabat. Dia di antara sahabat yang sudah pandai membaca, menulis sejak masa jahiliyah. Dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menuliskan apa yang dia dengar darinya. Maka Rasulullah SAW mengizinkannya. Gitu. Abdullah bin Amr meninggal pada tahun 65 Hijriah, gugur syahid dalam perang Siffin, ikut pihak Muawiyah, yang mana hadis-hadis diriwayatkan berjumlah 700 hadis yang tercantum dalam kitab hadis. Tarjih daripada hadis tersebut, musnad disusun berdasarkan riwayat para perawi. Artinya seluruh hadis yang diriwayatkan oleh perawi ditampilkan salam satu bagian, sedangkan bagian selanjutnya memaparkan himpunan hadis yang diriwayatkan perawi lain, gitu. Yang mana dalam hadis tersebut mempunyai banyak makna. Mungkin yang pertama, sampaikan pesan tarbiyah dengan singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Yakni seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, motivasi dan inspirasi. Rasulullah SAW memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Beliau berkomunikasi dengan kalimat singkat dan padat, namun tetap ilmiah, menunjukkan kepada sosok Rasulullah SAW sebagai sang guru besar memiliki kekuatan intelektual
kekuatan jiwa dan kekuatan perasaan. Itu sehingga perasaan terbawa beliau tepat pada sasarannya. Gitu. Yang selanjutnya tentang dalam menyampaikan pengajaran. Jadi dalam sebuah pendidikan kita dituntut untuk menyampaikan pengajaran, sikap yang tentang dan konsertasi dalam berkomunikasi berdampak pada yang pertama, pembicara memiliki kesempatan cukup untuk merangkai dan menyusun daya imajinasinya secara cepat, akurat dan ilmiah sehingga tidak mengacukan konsep berpikirnya. Terus memberi kesempatan kepada pendengar, atau salah satu contoh seorang guru memberi kesempatan kepada seorang murid atau seorang siswa untuk menguasai makna pembicaraan sehingga semakin efektif dan efisien proses pembelajaran mengajar antara guru dan siswa. Baiklah kalau di perguruan tinggi antara dosen dengan mahasiswa itu. Poin yang selanjutnya bisa dibilang poin yang kedua, pesan-pesan pendidikan sosial dalam hadis metaforis di atas, yakni manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan, tidak dapat hidup hanya mementingkan diri sendiri atau individualisme. Karena kehidupan lebah merupakan hewan yang hidup berkoloni. Koloni lebah tersusun dengan kehidupan yang sangat bermasyarakat dan terorganisir. Di antara mereka ada yang menjadi lebah, ada ratu, lebah penjaga, lebah pekerja, dan lebah penjelajah. Begitupun kita selaku manusia, makhluk hidup yang bersosial, kita berbagai golongan, berbagai gelar, gitu, dan juga berbagai pangkat. Kita ada di posisi mungkin rakyat, ada yang di posisi pejabat, gitu, ada yang di posisi rendah, ada yang di posisi atas, ada yang di posisi menengah. Nah itu, jadi prinsip-prinsip membangun kehidupan sosial yang berkeadilan dan egaliter menurut hadis di atas adalah lebah hinggap di tempat yang bersih dan memakan yang bersih-bersih. Contoh, nektar berbunga. Jadi makna bahwa setiap muslim hendaknya menata kehidupan bermasyarakat itu dengan bersih. Baik itu bersih lingkungan, bersih pergaulannya, bersih keluarganya, ataupun bersih individunya. Gitu. Jadi dalam sebuah firman Allah, makanlah makanan yang halal, itu merupakan suatu penggalan daripada sebuah arti dalam firman Allah. Selanjutnya, lebah menghasilkan madu yang mana berkhasiat bagi kesehatan manusia. Seorang muslim yang baik adalah banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain tanpa memandang rasa suku dan agama. Setiap muslim sepantasnya menjadi pelopor dalam kebaikan, kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia. Yang mana hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Gitu. Terlebih itu tidak merusak, tidak melukai dan tidak mengganggu, namun tetapi berani mempertahankan hak bila ada pihak lain yang mengganggunya. Seorang muslim hendaknya terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Mukmin juga mesti memiliki keberanian untuk mempertahankan hak-hak kemanusiaannya. Bila ada yang merusak atau merampasnya dengan cara yang menjunjung tinggikan peraturan, hukum, norma, dan adat,
yang berlaku dalam lingkungan. Pepatah menyebutkan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Gitu. Nah, selanjutnya pendidikan sosial dalam